Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nazila Rizky Ramadini, absen 25 dari kelas 11 1. Di sini saya akan merangkum bab 10 yang berjudul Perkembangan Peradaban Islam pada Masa Kejayaan. Nah, dari rangkuman yang sudah saya catat, yaitu yang pertama ada kebijakan khalifah. Kebijakan khalifah itu adalah Abbasiyah, berbeda dari kebijakan yang khalifah pada Daulah Umayyah. Para khalifah Daulah Umayyah lebih menekankan kepada perluasan wilayah, sedangkan para khalifah pada Daulah Abbasiyah lebih memprioritaskan pada penekanan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam. Nah, ada juga nih para sejawat membagi masa pemindahan Bani Abbasiyah menjadi 5 periode. Yang pertama itu ada periode pertama berlangsung selama 97 tahun, yang kedua ada periode kedua berlangsung selama 98 tahun, dan yang ketiga periode ketiga berlangsung selama 110 tahun, dan periode keempat berlangsung selama 139 tahun, dan periode kelima berlangsung selama 84 tahun. Nah, yang pertama ada juga nih tokoh di bidang tauhid. Yang pertama itu ada Abu Hasan al-Asy'ari, lahir di Abyshari pada tahun 260 Hijriah atau 873 Masehi. Bapak ilmu tauhid yang diikuti pemikiran. Wafatnya di Baghdad pada tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi, berumur 64 tahun. Nah, yang kedua ada Abu Mansur al-Mutaridi, lahir di Samarkand, Basrah tahun 238 Hijriah atau 852 Masehi. Wafatnya pada tahun 333 Hijriah atau 944 Masehi. Yang terkenal bahwa membawa aliran tauhid dalam paham ahli sunnah wal jamaah, atau diantaranya pemikiran adalah wujud Allah dapat ditutupi oleh akal manusia, setiap perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua ada tokoh Islam di bidang fikih. Nah, tokoh di bidang fikih itu ada Abu Abdillah Malik ibn Anas, yaitu lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 716 Masehi. Wafatnya pada tahun 179 Hijriah atau 800 Masehi. Umurnya 86 tahun. Yang kedua ada Nu'man bin Sabit, Imam Hanafi, lahir di Kufah, Irak 80 Hijriah atau 700 Masehi. Nah, yang ketiga ada juga Muhammad Ilmu Idris bin Abbas bin Utsman Asy-Syafi'i, yang disebut dengan Imam Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Wafatnya di Mesir pada tahun 204 Hijriah atau 819 Masehi. Nah, yang ketiga ada juga tokoh Islam di bidang akhlak atau yang namanya tasawuf. Yang pertama itu ada Abu Abdillah Al-Haris bin Hasan Al-Bashri Al-Baghdadi Al-Muhammad atau Al-Muhashim, lahir di Basrah, Irak tahun 1850 Masehi atau 781 Masehi. Nah, wafatnya di Basrah, Irak. Yang kedua ada Abdul Qadir Al-Jailani, lahir di desa Jilan, Persia tahun 1777 Masehi. Wafatnya tahun 1186 di Baghdad, Irak. Nah, Abu Abdillah ini dikenal sebagai tokoh sufisme yang memadukan antara filsafat dengan ideologi. Nah, yang kedua ada juga Abdul Qadir Al-Jailani. Dia dikenal dengan karya pendiri Istiqomah Qadiriyah sebagai tarekat yang pertama kali dengan melalui bimbingan guru tarekat yang disebut mursyid. Nah, ada juga tokoh Islam di bidang tasawuf modern. Nah, yang pertama itu ada Abu Al-Qasim Al-Junaid bin Muhammad. Terus ada Al-Qushairi An-Nashibi. Yang ketiga ada Abu Ismail Abdullah bin Muhammad. Dan yang terakhir ada juga Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nah, yang keempat juga ada tokoh Islam di bidang ilmu pengetahuan. Nah, yang tokoh Islam di bidang yang pertama ada Ibnu Sina. Dia tokoh di bidang kedokteran dan filsafat. Lahir di Bukhara, Uzbekistan tahun 370 Masehi atau 980 Hijriah.
Dikenal sebagai bapak ilmu kedokteran dunia. Di antara karya ilmu Sina adalah Al-Hamad. Nah, yang kedua ada juga Al-Farabi. Dia dikenal sebagai tokoh filsafat, lahir di Wasit, sebuah desa di Arab wilayah Turkistan pada tahun 259 Hijriah atau 872 Masehi. Nah, wafatnya pada tahun 339 Hijriah atau 941 Masehi. Sebagai guru dunia kedua di bidang ilmu filsafat yang menguasai 70 bahasa. Hasil karyanya adalah Firdaus Hadith, Al-Mufarsid, Al-Madinah, dan Al-Fadilah. Nah, yang ketiga ada juga Abu Raihan, Muhammad ibnu Muhammad Ahmad Al-Biruni. Dia di bidang fisika dan astronomi. Lahir pada 4 September 973 Masehi di Kut, Uzbekistan. Wafatnya pada 13 Desember 1948 Masehi di Gazna dalam usia 75 tahun. Dikenal sebagai bapak astronomi dunia. Nah, yang keempat ada juga Jabir bin Hayyan. Dia dikenal sebagai tokoh bidang kimia, lahir pada tahun 721 Masehi, wafatnya tahun 803 Masehi di Kulit. Dikenal sebagai bapak kimia dunia, berhasil menyusun buku kimia sejumlah 306 buku. Kitab yang sangat populer hasil karyanya ada kitab Al-Khawas, Al-Kahwir, Asrarul Kimia, As-Sabiyin, dan Us-Kimia. Nah, ada juga nih hikmah dan perilaku yang diambil dari perkembangan Islam pada masa kejayaan. Nah, yang pertama itu adalah segala sesuatu yang dilakukan dengan kesungguhan dan dengan penuh kedisiplinan akan mampu mengantarkan pada kesuksesan besar. Karena umat Islam memiliki landasan dasar kebenaran mutlak dari Al-Quran dan hadis. Nah, yang kedua adalah dengan semangat membaca, menulis, mencoba dan melakukan kegiatan keilmuan secara menyeluruh akan mampu menguasai lahirnya umat Islam yang mahir, kuat, dan berangkat pada posisi dan derajat yang terhormat. Nah, yang ketiga ada juga agar umat Islam dapat mengambil kembali posisi kejayaan yang telah lama berpindah ke negara barat, maka umat Islam harus menyadari dan sanggup menumbuhkan kembali tradisi penyebab kejayaan Islam pada masa lalunya. Nah, kaitan antara perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dan prinsip-prinsip yang mempengaruhinya. Yang pertama itu adalah kajian antara perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dan prinsip semangat membaca Iqra yang terdiri pada surat Al-A'la ayat 1 sampai 5. Nah, yang kedua ada juga kaitan antara perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan prinsip tauhid yang terdiri pada surat Az-Zariyat ayat 51, surat ke-56, yaitu artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadamu. Nah, yang ketiga, kaitan antara perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dan prinsip panduan Al-Quran dan Sunnah yang terdiri dari surat At-Taubah ayat 9, surat ke-71. Dan yang keempat, ada kaitan antara perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan prinsip keterbukaan dan kreativitas umat Islam. Nah, yang terdiri dari surat Al-Imran ayat 3, surat ke-190, surat 190 atau 191. Yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penelitian langit dan bumi. Ya Tuhan kami, ya adalah Engkau menciptakan yang itu sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah diri dan dari siksa mereka. Dan yang kelima ada kaitan antara perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan prinsip semangat kebenaran. Nah, sekian dari rangkuman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.